untuk membuat motion graphic. Apa ya? Materi yang animasi karakter itu sudah di-download semua kan ya? Sudah ya? Sudah di-download semua kan ya? Sudah di-download semuanya kan ya? Masih ingat nggak? Sudah. Yang animasi karakter, Fight Virus, kayak gitu udah di-download semuanya kan ya? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Hari ini akan saya jelaskan kembali mengenai animasi karakter, terus kemudian ada penambahan materi berkaitan dengan parents dan animasi dengan menggunakan fasilitas time ya. Jadi animasi dengan fasilitas time. Oke, kita mulai dari pembahasan itu adalah animasi karakter. Jadi animasi karakter dengan menggunakan After Effects. Animasi karakter dengan menggunakan After Effects. Dalam pembuatan animasi karakter itu biasanya kita akan melalui beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah biasanya berkaitan dengan tahapan mendesain. Jadi tahapan mendesain. Jadi misalnya kalian membuat desain itu apa saja yang harus kita lakukan. Pertama biasanya membuat sketsa tentang karakter ya. Jadi membuat sketsa karakter. Ini yang biasanya dilakukan di industri ya. Jadi buat sketsa karakter, kemudian kita memilih karakter mana yang sesuai. Ya, kemudian memilih karakter yang sesuai untuk buatkan final art istilahnya. Jadi untuk dibuatkan final art. Ini adalah hal yang pertama dilakukan dalam proses membuat karakter. Di tahapannya itu adalah mendesain. Yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah tahapan pembuatan karakter atau modeling. Jadi kalau dari sisi desain atau sketsa karakternya itu sudah final, gitu ya, sudah dipilih, baru kemudian tahapan itu adalah tahapan pembuatan karakter atau modeling. Nah, pembuatan karakter atau model ini biasanya dibuat itu dalam sisi ya. Jadi tampak depan, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, modeling karakter animation misalnya. Modeling karakter, misalnya karakter animation misalnya. Jadi proses modeling karakter animation biasanya kalau kalian lihat ini ada beberapa tahapan. Jadi kita ini kalau depan itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian tampak samping itu seperti apa sih? Tampak belakang itu seperti apa gitu. Ini namanya tahapan modeling. Ini juga sama nih. Ini tahapannya itu adalah tahap modeling. Nah, sama nih. Ini tahapan modeling. Ini kalau misalnya kita menggunakan software yang kita gunakan itu adalah software 3D. Jadi kalau misalnya kita menggunakan software-nya itu ada software 3D itu biasanya bentuknya model karakter animation ya. Kita lihat yang 2D misalnya. Nah, kalau yang 2D bagaimana? Yang 2 dimensi. Nah, kalau yang 2 dimensi biasanya bentuknya seperti ini. Ini bentuknya itu seperti ini 2D karakter. Jadi untuk orang lari gitu ya. Jadi ini ada berapa gambar yang harus kalian buat. Jadi misalnya ini kan terdiri dari banyak gambar ya. Dari pertama berdiri, terus kemudian dia siap-siap untuk loncat gitu ya, sampai ke belakang, sampai lagi. Itu bahkan tahapan harus kalian gambar. Jadi kalau misalnya kita akan membuat animasi gitu ya, berarti kita dituntut juga kemampuannya untuk membuat ilustrasi. Nah, ini hal yang sama juga berlaku pada ini nih. Ini merupakan karakter yang dibuat dengan menggunakan software 2D ya. Nah, kalau yang 3D itu tadi yang saya perlihatkan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan ya, pembuatan karakter itu bisa dilakukan dengan menggunakan program 3D ya.
Ya, seperti tadi program 3D-nya itu bisa menggunakan Blender, bisa menggunakan Cinema 4D, ya, bisa juga menggunakan 3D Studio Max, bisa juga menggunakan Maya, bisa juga menggunakan ZBrush ya istilahnya ya. Tapi bisa juga pembuatan karakternya itu bisa juga dengan menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Nah, ini misalnya menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop ya. Saya ini nih contohnya nih. Nah, ini kebetulan menggunakannya itu menggunakan Adobe Animate. Menggunakan Adobe Animate. Nah, di Adobe Illustrator itu karakternya itu nanti harus disimpan dalam format natifnya ya. Format natif itu misalnya format AI itu format natif ya. Kalau Photoshop itu berarti format natifnya itu adalah Photoshop PSD. Itu tahapan dalam proses pembuatan karakter atau modeling. Ini yang harus kalian pahami. Nah, bagaimana caranya kita menganimasikan karakter? Nah, dari tahapan modeling atau pembuatan karakter tadi, ya, terus masuk tahapan berikutnya itu adalah membuat rigging istilahnya. Jadi rigging ya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan rigging itu apa sih? Kalian cari aja rigging karakter animation. Ini yang dimaksud dengan rigging itu seperti ini nih. Yang dimaksud dengan rigging itu seperti ini, namanya proses rigging. Nih, kalau kalian lihat nih. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan karakternya kan ada semacam perangkat mekanik ya. Jadi yang dimaksud dengan rigging itu adalah memberikan perangkat-perangkat mekanik seperti pembuatan tulang ya. Ini kan pembuatan tulang istilahnya ya. Dan otot pada objek agar bisa menggerakkan karakter. Kalau bicara masalah teknik itu bermacam-macam ya nanti ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah teknik rigging itu bisa bermacam-macam. Nah, teknik rigging yang ada ya pada Adobe After Effects itu meliputi yang pertama itu ada dengan menggunakan istilah perangkatnya itu namanya puppet pin. Jadi perangkat pertama yang digunakan untuk rigging itu di After Effects itu adalah puppet pin. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara memotong perbagian. Jadi ini kalau misalnya kita memotong perbagian itu seperti apa sih misalnya? Kalau kita lihat di sini ini kan objeknya kan dipotong-potong ya. Atau ini nih, ini objeknya dipotong-potong supaya bisa digerakkan satu persatu. Ini dipotong-potong supaya bisa digerakkan. Jadi tangannya sendiri, lengannya sendiri gitu ya. Ini juga sama nih, kepalanya beda-beda gitu kan. Jadi itu merupakan tahapan yang harus kalian pahami dalam proses membuat animasi. Jadi kita potong-potong. Nah, kita masih bisa ketemu lagi nanti semester depan. Jadi kita belajarnya lebih banyak lagi nanti semester depan. Jadi dasarnya kalian harus kuat dulu sekarang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan plugin ya. Jadi pluginnya itu adalah namanya pluginnya Duik ya. Pluginnya itu namanya Duik. Ini merupakan plugin yang biasa digunakan untuk proses rigging di Adobe After Effects. Duik Bezel dan ini gratis. Ada juga yang bentuknya pluginnya itu namanya joystick. Itu juga bisa. Nah, kemudian yang ke C, animate. Nah, fungsi animate itu apa? Animate itulah menggerakkan objek dan mengatur timeline atau membuat keyframe. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan animate. Jadi kalau misalnya kalian sudah memasang perangkat-perangkat mekaniknya gitu ya, baru kemudian kita gerakan dengan memanfaatkan atau memanfaatkan keyframe istilahnya ya pada timeline. Nah, kemudian yang D itu adalah tahapannya itu adalah tahapan menggabungkan ya. Jadi menggabungkan antara menggabungkan setiap komposisi yang sudah ada pada proyek dalam satu kesatuan animasi. Ini akan saya jelaskan di tahapan-tahapan terakhir. Ada yang sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Ya, cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Oke, udah. Kalau sudah cukup jelas, kita masuk ke tahapan berikutnya, tahapan bekerja. Kita masuk ke tahapan bekerja. Nah, bagaimana caranya kita bekerja
menganimasikan karakter. Jadi pertama kita harus buka dulu nih Adobe After Effects. Kita buka Adobe After Effects, terus kemudian silahkan membuat komposisi baru ya. Nah, cara membuat komposisi barunya itu adalah dengan mengakses menu Composition, pilih New Composition. Nah, di sini ada hal yang harus kalian lakukan itu yang pertama itu adalah nama komposisinya apa misalnya. Nama komposisinya itu misalnya animasi karakter gitu ya, karakter. Presetnya apa? Presetnya itu adalah HDTV 108029,97. Ini adalah Full HD ya, Full HD. Kemudian durasinya itu 5 detik. Kemudian kita pilih OK. Sampai di sini paham? Ini adalah animasi karakter yang kita komposisi yang kita persiapkan. Kalian mau mengikuti langkah saya atau mau melihat? Sebaiknya sambil diikuti, Pak. Sambil diikuti. Oke, kalau sambil diikuti saya tunggu dulu sampai tahapan ini. Jadi kita membuat komposisi baru dengan cara mengakses menu Composition, kemudian New Composition. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Sampai langkah yang kedua. Nah, ketika kita membuat komposisi baru, ya, pada project secara otomatis itu akan muncul komposisi ya. Jadi ketika kita membuat komposisi baru, ya, ada project akan muncul komposisi. Jadi pada project itu nanti akan muncul komposisi dengan nama animasi karakter, gitu ya, dengan nama animasi karakter. Nah itu yang harus kalian pahami ya. Jadi secara otomatis itu di sini akan muncul nih komposisi dengan nama animasi karakter. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita import karakter yang sudah dibuat dengan Adobe Illustrator. Jadi tadi kan saya kan sudah mengirimkan karakter ya, karakter animation yang sudah kita buat lah ya, contohnya ya, meskipun kita belum belajar masalah bagaimana caranya membuat karakter, tapi itu adalah karakter itu dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini karakternya. Ini karakternya, karakter animation yang kita buat ini. Ini adalah contoh karakter animation ini. Nah, untuk mengimport materi dari Adobe Illustrator, itu caranya itu adalah dengan mengakses menu file, ya, mengakses menu file, kemudian import file. Jadi file, import file. Nah, karakter animation yang sudah kita buat dengan menggunakan Adobe Illustrator itu kita import. Dengan catatan ya, import as-nya itu adalah dengan menggunakan footage. Dan ini jangan diaktifkan nih. Ini kan di sini ada namanya Illustrator atau PDF atau EPS sequence gitu. Ini nggak usah diaktifkan. Jadi import as-nya itu adalah footage. Kemudian pilih open. Nah, import kind-nya kalau muncul import kind, pilihannya itu adalah merge layer ya. Kemudian OK. Nah, secara otomatis asetnya akan muncul ya. Aset akan tampil pada project. Jadi di project itu nanti akan muncul seperti ini nih, namanya karakter animation AI dengan tipenya itu adalah vector art. Tipenya itu adalah vector art. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi paham ya. Jadi
secara otomatis itu akan muncul aset akan tampil pada project ya. Jadi tipenya itu adalah vector art. Kemudian yang keempat itu adalah tarik karakter yang terdapat pada project. Jadi kita sudah memiliki apa namanya karakter ya misalnya ya. Karakter yang terdapat pada project itu kita tarik ke dalam timeline. Jadi kita tarik seperti ini ke dalam timeline, diklik. Klik seperti ini sehingga muncul. Jadi proses menariknya itu bisa dilakukan dari project ke dalam layar seperti ini, atau dari layar dimasukkan ke dalam timeline sehingga objeknya itu secara otomatis dia berada di tengah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi tarik karakter yang terdapat project ke dalam layar atau ke dalam timeline. Jadi kalau misalnya kita tariknya ke dalam timeline, secara otomatis objek atau asetnya itu nanti akan berada di tengah-tengah layar. Nah, kemudian yang kelima itu adalah aktifkan puppet pin. Jadi aktifkan puppet pin. Ini namanya puppet pin ya. Aktifkan puppet pin. Nah, puppet pin itu seperti ini nih, namanya puppet pin ya. Sudah menemukan apa belum puppet pin? Bentuknya itu seperti pin ya yang saya lingkari ini. Jadi aktifkan puppet pin tool. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ada lingkaran-lingkaran kecil yang memang disediakan untuk menempatkan puppet pin. Sehingga objek itu bisa digerakkan. Nah, tugas kita itu adalah aktifkan puppet pin ya. Terus kemudian berikan pin pada setiap lingkaran. Sudah mengaktifkan puppet pin sudah? Iya, sudah, Pak. Sudah puppet pin sudah ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya pindahkan current time indicator ke detik ke-0. Ini pindahkan current time indicator ke detik ke-0 dulu ya. Jadi pastikan kita pindahkan ke detik ke-0. Kemudian berikan pin pada setiap lingkaran ya yang terdapat pada objek karakter. Jadi kita tambahkan pin di sini dengan menggunakan apa namanya puppet pin. Jadi ini 1 diklik, 2, 3, 4 gitu ya. Ini juga 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. 11, 12. Jadi diberikan puppet pin. Itu proses bagaimana caranya kita memberikan puppet pin pada objek. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, di sini pada saat kita mengaktifkan, pada saat kita memberikan puppet pin, ya, saya tambahkan di sini ya. Jadi pada saat kita memberikan puppet pin, sebenarnya itu kita sudah membuat keyframe ya pada detik ke-0 ya. Sebenarnya kita sudah membuat keyframe pada detik 0 ya, pada detik ke-0 sesuai dengan current time indicator, sesuai dengan